teman-teman, saya Karmia Margaret, biasa dipanggil Mia. Saya pastor dari Hosanna Youth dan juga DOT, Disciple of Truth Hosanna. Hari ini saya mau men-sharingkan cerita hidup saya bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan bentuk dan pelihara hidup saya sampai hari ini, bahkan di tengah-tengah situasi yang paling buruk dan paling sulit sekalipun. Saya terlahir dari keluarga yang tidak harmonis, yang broken home. Saya lahir dengan gak kenal siapa papa kandung saya sebenarnya. Pada waktu saya udah ada di kandungan mama cukup besar, ada laki-laki yang mau menikah sama mama, dan itulah yang saya tahu sebagai papa saya dari saya lahir. Waktu saya kelas 3 SD, papa ini meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan saya, mama dan juga adik saya satu perempuan. Lalu kami pindah rumah ke kontrakan yang lebih kecil untuk kami bertiga. Dan 2 tahun kemudian, waktu saya umur 10 tahun, mama juga meninggal dunia karena kecelakaan sepeda motor. Waktu itu adalah masa-masa gelap di dalam hidup saya, karena saya dan adik saya tinggal berdua yang kandung, dan kami juga nggak tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Nah, kami bersyukur kami bisa tinggal di tempat saudara jauh kami yang sebenarnya juga tidak punya hubungan darah secara langsung, tapi mereka mau mengasuh kami, menerima kami, bahkan sampai hari ini saya panggil mereka papi dan mami. Kemudian saya percaya Tuhan Yesus ketika saya udah pindah ke rumah saudara jauh saya itu. Saya bersekolah di SMP yang dekat dengan rumah, di sana ada persekutuan siswa. Saya mendengarkan pemberitaan Injil, saya kemudian percaya Tuhan, mengaku dosa-dosa saya, dan saya bergereja di sebuah gereja di Jakarta di dekat rumah juga, namanya Gereja Kehidupan Rohani. Di komisi remaja di gereja itu saya belajar firman Tuhan, saya dibina oleh pembimbing rohani, oleh Lause, dan ya saya merasakan kasih Tuhan, pembentukan Tuhan. Fast forward ke 2013, pada waktu saya SMA, saya menggumulkan kira-kira apa yang harus saya lakukan di dalam hidup ini. Tuhan mau saya hidup jadi apa? Tuhan mau arahkan jalan hidup saya kemana? Dan di dalam masa-masa menggumulkan itu, saya mendengar Tuhan memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Sebenarnya saya pernah menjawab panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu pada waktu ikut retreat saat youth camp tahun 2019. Diutus oleh gereja. Waktu itu saya SMP kelas 2. Dan saya ikut retreat itu, saya menjawab panggilan Tuhan. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, panggilan itu mulai terlupakan. Saya mulai sibuk dengan kehidupan SMA dan bersama dengan teman-teman, memikirkan untuk kuliah, kerja, dan sebagainya. Sampai 2013, baru panggilan itu berbunyi kembali dalam hati saya. Tuhan ingatkan, lalu saya serahkan diri, masuk ke saat menjadi hamba Tuhan. Di saat Tuhan berjumpa dengan saya di dalam cara yang paling personal. Pada waktu tingkat terakhir, saya mengalami sebuah gejolak emosi yang luar biasa. Saya ternyata marah kepada Tuhan tentang hidup saya selama ini. Saya sampai mengalami masa-masa kelam, depresi, tidak bisa mengerjakan skripsi, studi saya tertunda. Saya marah kepada Tuhan, bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar sayang sama saya? Kalau Engkau sayang saya, kenapa Tuhan kayak mempermainkan saya? Kenapa orang lain punya keluarga yang baik, sementara saya gak kenal papa saya dan saya ditinggal orang tua sejak kecil? Apakah Tuhan benar-benar mau saya jadi hamba-Mu? Kalau Tuhan mau saya jadi hamba-Mu, kenapa Engkau berikan saya kehidupan yang seperti ini? Tuhan, Engkau jahat, Engkau tidak baik, Engkau tidak sayang kepada saya. Itu hal-hal yang terus berkecamuk dalam pikiran saya waktu itu. Sampai tahun-tahun awal saya melayani Tuhan di Bandung, saya sering sekali merasa sendirian, merasa ditinggalkan, merasa tidak punya teman, merasa tidak diinginkan siapapun. Satu titik balik yang saya alami dalam hidup ini adalah ketika saya mulai belajar memperbaiki cara pandang saya tentang Allah dan tentang diri. Bahwa Tuhan itu Allah yang baik. Apapun yang Dia kerjakan, meskipun saya tidak mengerti, tapi Dia sedang mengerjakannya untuk kebaikan. Proses untuk percaya hal itu adalah hal yang tidak mudah. Tapi sampai hari ini saya masih terus belajar, terus percaya. Setelah saya belajar percaya bahwa Tuhan itu baik, maka pandangan saya tentang diri, tentang hidup mulai berubah. Bahwa ternyata diri saya bukan
diri yang sangat menderita atau miserable atau sangat kasihan atau Tuhan gak peduli. Tapi Tuhan telah berikan banyak sekali anugerah. Setelah percaya Tuhan baik, hidup saya berubah. Dan hari ini saya terus berjuang, terus belajar. Percaya bahwa Tuhan itu baik. Saya terus belajar mengenal Tuhan dan juga mengajak semakin banyak orang, khususnya anak-anak muda, juga mengenal Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang selalu jadi pegangan dalam hati saya, Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dalam kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, kata Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Mari belajar percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Dan setelah itu, hidup kita akan jauh lebih make sense. Dari kehancuran hidup kita pun, Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Tuhan berkati teman-teman.